وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ke-8 atau pada poin H, kita akan membahas mengenai dakwah menegakkan Islam. Jalan terjang perjuangan menegakkan Islam akan dimulai dengan berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalah kebenaran Islam kepada orang-orang terdekatnya, keluarga besar, serta sahabat karibnya. Mereka yang tidak memiliki sedikit pun keraguan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menanggapi dengan baik ajakan tersebut. Orang-orang tersebut yang awal mula mengimani dan menerima risalah kebenaran Islam disebut as-sabihunal awwalun atau orang-orang yang paling dahulu masuk Islam. As-sabihun al-awwalun, orang yang paling dahulu masuk Islam, di antaranya adalah 1. Ummul Mukmin istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Kedua, pembantu dan anak angkat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Zaid bin Harthah bin Syarahil al-Qalbi. Yang ketiga, sepupu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus pemeluk Islam yang paling muda, yang saat itu berusia 10 tahun, yaitu Ali bin Abi Thalib. Yang keempat, sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq menyatakan keimanannya kepada risalah Islam, melalui Abu Bakar, berturut-turut banyak orang yang memeluk agama Islam. Yang kelima, Utsman bin Affan. Yang keenam, Zubair bin Awam. Yang ketujuh, Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kedelapan, Abdurrahman bin Auf. Yang kesembilan, Talhah bin Ubaidillah. Yang kesepuluh, Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang ke-11, Arqam bin Abdul Arqam. Yang ke-12, Fatimah binti Khattab atau adik dari Umar bin Khattab. Yang ke-13, Said bin Zaid al-Adawi atau suami dari Fatimah binti Khattab. Dalam melaksanakan misi dakwah sembunyi-sembunyi ini, Nabi Muhammad SAW mendatangi orang demi orang dan melakukan kunjungan dari rumah ke rumah. Beliau dengan bersemangat menyampaikan risalah Islam kepada pengikutnya di tempat tersembunyi, yaitu di rumah Arqam bin Abul Arqam. Model dakwah ini mendapatkan simpati orang-orang miskin dan hamba saya ke dalam risalah Islam karena kehadiran Islam menegakkan kebenaran dan keadilan. Karena selama ini mereka dipandang rendah dan hina. Selama 3 tahun lamanya, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwatul afrad dengan penuh kehati-hatian agar kaum kafir Quraisy tidak mendeteksi gerakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Agama Islam lambat laun mulai menyebar ke seantero Mekah melalui hubungan persaudaraan dan persahabatan, sehingga sedikit penduduk Mekah yang menyatakan keimanannya kepada Islam. Di antaranya, yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud al
al-Huzali. Yang kedua, Mas'ud bin Rabi'ah al-Khari. Yang ketiga, Abdullah bin Luhasi al-Asadi beserta saudaranya. Yang keempat, Bilal bin Rabah al-Habsi. Yang kelima, Suhaib bin Sinan ar-Rumi. Yang keenam, Ammar bin Yasir al-Ansi beserta ayahnya Yasir serta ibunya Sumayyah. Dan yang terakhir, ketujuh, Amir bin Fuhairah. Sejarah mencatat kaum budak hamba sahaya ini banyak mendapat siksaan setelah memeluk Islam. Kebanyakan mereka disiksa di tempat umum sehingga menjadi tontonan penduduk Makkah. Namun, dengan berbekal keimanan dan ketauhidan yang teguh, mereka mampu mengalahkan rasa sakit dan siksaan serta teror yang mereka alami, sekalipun taruhannya nyawa. Dakwah secara sembunyi Nabi Muhammad SAW mulai berhasil. Komunitas orang-orang beriman terbentuk. Mereka dipersatukan oleh ikatan persaudaraan atau ukhuwah, saling menolong dan memikul beban. Seiring dengan itu, turunlah wahyu berikutnya yang memerintahkan Rasulullah SAW untuk berdakwah secara terang-terangan dan menghadapi kebatilan dengan kebenaran, sebagaimana dilukiskan dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Selanjutnya, Quran Surat Asy-Syura atau surat ke-26 ayat 214 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal uqrabin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Dakwah dengan cara terbuka merupakan dakwah yang paling berat tantangan dan rintangannya. Muhammad SAW membuat strategi dakwah dengan model terbuka, sebagaimana tergambar dalam label 1 di bawah ini. Yang pertama, Nabi Muhammad mengundang keluarga Bani Hashim, Bani Al-Muttalib sebanyak 45 orang. Yang akhirnya mendapatkan respon dan hasil. Abu Lahab menentang dan mengeluarkan kalimat menyakitkan. Nabi Muhammad kemudian disebut orang gila. Dan yang terakhir, dukungan paman Nabi Muhammad SAW, Abu Talib, akan mendukung dan akan berdiri membela di belakangnya, walaupun tidak menyatakan keislamannya. Yang kedua, khutbah di Bukit Safa, yang akhirnya mendapatkan respon dan hasil. Dakwah di Bukit Safa menyebar ke seluruh wilayah Mekah dan menjadi bahan pembicaraan. Kemudian menolak keras ajaran dan himbauan dakwah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang telah digambarkan sebelumnya, dakwah dengan terbuka mengalami penolakan, tantangan, hambatan, rintangan, bahkan penganiayaan,
hingga pemboikotan dari kalangan keluarga terdekat Nabi Muhammad SAW. Seperti apakah tantangan dan hambatan yang dialami Rasulullah SAW beserta para pengikutnya? Hal ini akan kita bahas pada materi selanjutnya. Demikian materi pada poin H dengan judul dakwah menegakkan Islam. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.